Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali bertemu di mata kuliah Praktikum Kendali 2 untuk modul 2. Dan untuk modul 2, materinya bisa dilihat di LMS, di mana kita akan belajar kendali PID dan PD. Aneh ya, PD dan PID. Ya. Dan kita juga akan menggunakan metode kurva reaksi dan osilasi untuk tuning atau penalahan Ziegler-Nichols. Oke, kita lihat di sini. Ya, jadi ini modulnya. Nah, kemarin kita juga sudah belajar tentang metode osilasi. Jadi di metode osilasi ini kita mencari nilai Kp, Ti, dan Td. Ingat, Ti dan Td bukan Ki dan bukan Kd. Jadi nanti nilai Ki atau nilai I pada MATLAB dan nilai... Maaf Pak, screen-nya belum kelihatan Pak. Oh ya, bentar, sorry. Jadi nanti ya. Oke. Balik lagi, jadi bisa dilihat di sini ya. Untuk nilai yang dicari adalah TI sama TD, tapi nanti pas dimasukkan ke persamaan, itu yang dimasukkan adalah nilai KI sama nilai KD. Ya, jadi nilai KI itu adalah K per TI, dan nilai TD adalah K dikali TD. Ya, jadi nggak langsung dimasukkan. Nanti teknisnya kita langsung coba di MATLAB. Sementara untuk metode kurva reaksi, ini nanti kita juga akan coba di MATLAB, langsung kita lihat. Ya, nanti saya demokan. Nah, untuk fungsi transfernya, ini seperti ini. Ya, jadi kita gunakan fungsi transfer 1 per S pangkat 3 tambah 5S kuadrat tambah dalam kurung 5 tambah nomor presensi kalian, S tambah 1. Dan untuk apa namanya, untuk prosedur yang ini caranya sama persis seperti 2 minggu yang lalu. Kita mencari time rise, time peak, overshoot, error steady state, dan time settling 2%. Ya, jadi harusnya sudah tahu caranya ya. Yang membedakan adalah bahwa kita menggunakan pengontrol PT dan PID. Sementara untuk kurva reaksi, nanti untainya itu dihubungkan dengan umpan terbuka, jadi tidak diumpan balikan. Nanti kita cari nilai L dan T berdasarkan grafik tersebut. Dan menggunakannya untuk mencari nilai Kp, Ti, dan Td yang berasal dari tabel. Nah, Ki yang kita masukkan pada MATLAB itu adalah Kp per Ti, dan Kd adalah Kp dikali Td. Nanti tolong digambarkan atau yang di screenshot aja respon dari pengontrol tadi. Sementara yang osilasi, bedanya sama yang kurva reaksi, kita pakai umpan balik, dan nilai Kp-nya kita perbesar terus-menerus, dengan nilai I dan D dibuat 0. Nah, pada saat osilasi, itu catat nilai P-nya, dan itu jadikan nilai Kp, ya. Jadikan apa namanya nilai Ku, dan periode osilasinya dijadikan nilai PU. Jadi nanti percobaannya, yang pertama kita nggak pakai tuning dulu, jadi kita pakai cara biasa, nilai P, I, dan D-nya diset seperti ini, nilai P-nya dibuat konstan 5, nilai I sama D-nya yang kita ganti-ganti. Nanti dicatat berapa time rise maksudnya, time peak, overshoot, error steady state, sama time settling-nya. Sementara untuk kurva reaksi, catat nilai L sama T-nya, terus catat nilai Kp, Ti, Td,
KI yang merupakan KP per TI, dan KD yang merupakan KP kali TD. Untuk pengontrol P, PI, dan PID ini. Lalu catat juga time read, time peak, overshoot, dan lain-lain. Dan untuk osilasi sama dicatat nilai KU dan PU-nya, lalu hitung berapa nilai KP, TI, TD, KI, KD-nya, dan setelah itu gunakan kesamaan PID ini dan catat nilai time rise, time peak, overshoot, error steady state, dan time settling-nya. Oke, kita langsung coba di MATLAB ya. Jadi ini kita bikin dua. Yang atas itu untuk dua metode. Yang pertama adalah yang nggak pakai tuning, yang kita masukin nilai P, I, D-nya sesuai dengan tabel. Dan yang kedua untuk yang pakai metode osilasi, di mana kita masukkan nilai P-nya itu adalah diubah-ubah sampai dia osilasi dengan nilai I dan D 0. Sementara kurva yang bawah atau simuling yang bawah ini digunakan untuk mencari metode kurva reaksi. Oke, sekarang saya contohkan seandainya ya. Jadi kalau udah dibuat seperti ini, saya mau buat misalkan PID, P-nya 5, I-nya 0, D-nya 1. Ya. Kita langsung coba sini. 5, 0, 1. Ya, apply. Oke. Nah, ini nilai ini itu terserah kalian. Artinya kadang-kadang ada respon yang jadi osilasinya lambat, ada yang cepat. Jadi ini di set biar nyaman aja. Ya, saya run. Ini akan muncul gambar seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Ya, kemarin itu ada banyak yang nanya, kalau kayak gini gimana? Ya, yang pertama, berapa time rise-nya? Kita lihat di sini, ini kan set point-nya 10. Sementara time rise adalah ketika dia sama dengan nilai settling untuk pertama kali. Karena nggak pernah sama, artinya dia tak hingga. Waktu yang dibutuhkan untuk sama itu tak hingga. Demikian juga time peak, ini tak hingga. Lalu error steady, overshoot dulu, nggak ada. Kenapa? Karena dia nggak ngelewatin nilai 10. Jadi dia nggak menembus nilai 10, berarti overshoot-nya nggak ada. Bikin aja 0. Ya, jadi selama nilai puncaknya di bawah set point, dalam kasus ini adalah di bawah 10, overshoot-nya adalah bikin aja 0. Ya. Lalu time settling-nya, ini juga tak hingga karena time settlingnya kan kalau dia stabil di sekitar 9,8 sampai 10,2 untuk error 2%. Jadi tak hingga juga. Ya. Error steady state itu ada. Ya, error steady state adalah nilai yang kita nilai output yang terjadi dikurangi nilai set point per nilai set point. Nah, kita lihat di sini. Ya, ini kira-kira nilainya ya mana ya? Nah, kita zoom aja ya. Klik aja. Kira-kira 8,3 ya. Berarti kan error steady state-nya 10 dikurangi 8,3 ya per 10 ya. Itu dimutlakannya ya. Jadi nanti kalau nilainya minus dimutlakan. Jadi 10 dikurangi 8,3 kan 1,7 per 10 berarti 17%. Ya seperti itu ya. Jadi ini contoh yang pertama. Sekarang kita ganti lagi kalau pakai I sama D misalkan 521 ya, kita coba. 521. Nah, kita run lagi. Nilainya seperti ini. Nah, ini sudah ada nilai time rise-nya. Ya, kita bisa lihat di sini.
Ini dia pada saat detik berapa dia nembus ke nilai 10, ya kira-kira 2,38 detik ya. Itu time rise-nya, time peak-nya sekitar 4,15 ya. Lalu overshoot-nya kita lihat di sini kan puncaknya di 12,22. Jadi kira-kira 20,222% ya itu overshoot. Lalu error steady state 0. Karena apa? Karena nilai set point dan nilai atau ada beda kecil sedikit di sini ya. Ya, error steady state-nya 0,005 per 10 kali 100%, ya hitung aja. Yang masih ada ternyata. Kalau lihat dari jauh, kecil. Hampir kayak nol, tapi ternyata kalau dideketin, sebenarnya enggak sih. Ini udah sama ya. Ya, itulah. Pokoknya kalau misalkan ada perbedaan, itu berarti masih ada RC set. Tapi kalau udah sama kayak gini, berarti udah nol. Nah, ini ya ada bedanya kecil banget. Ya, itu harus steady state-nya. Lalu time settling-nya itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sekitar 9,8. Ya, ini kayaknya masih sini dulu deh. 9,8 ya di sini deh. Oke, ini kira-kira 11 detik, 11 komaan lah. Ya, itu adalah time settling. Ya, jadi itu cara mencarinya. Kita udah cari time rise, time peak, overshoot, error steady state, sama time settling. Jadi nanti tinggal diubah-ubah aja parameternya. Ini ada 7 ya. Lalu untuk kurva reaksi, ya untuk kurva reaksi kita pakai yang di bawah, yang ini. Ya, jadi ini stepnya masukin aja satu, satu, satu. Kalau yang tadi kan ini 0, 1, 10, 10, 0. Ini masukin aja satu, satu, satu. Ya, sebenarnya nggak ngaruh juga, tapi ya oke. Lalu kita tinggal run, lalu lihat scope-nya. Ya, lihat scope-nya, kita chat ini biar dia bagus, lalu tarik garis lurus yang nembus ke sini. Ya, jadi nanti pakai penggaris masing-masing aja. Nanti nilai L-nya adalah yang nembus ke sini. Ya, sama seperti ini kan. Ya, jadi yang nembus di sini itu adalah nilai L-nya. Yang nembus di sini misalkan di sini kita garis keluar di sini, imajiner di sini. Dia L-nya sekitar misalkan 0,3 ya, itu dicoba aja. Lalu T-nya sekitar di sini sekitar 8 komaan ya. 8 komaan dikurangi 0,3 itu adalah besarnya, ya, besar T-nya. Nanti T-nya diukur dari 0,3 sampai 8 sekian, T-nya diukur dari 0 sampai 0, sekian. Lalu tinggal catat di sini besar L sama T-nya. Lalu untuk mencari pengontrol P, ya kita tinggal lihat tabel. Ya, kalau P berarti T per L, KP-nya. Lalu TI-nya Tahingga, ya, TI-nya Tahingga, TD-nya 0. Kenapa TI-nya Tahingga? Karena KI-nya kan KP per TI, berarti KP per Tahingga itu 0. KD-nya kan KP TD, KP kali 0 sama dengan 0. Jadi tulis KP-nya aja di sini. Lalu kalau PI, kita tinggal lihat tabel.
Ya, dihitung sendiri itu adalah 0,9 T per L dan TI-nya L per 0,3. Nanti KI-nya adalah 1 per KP per TI. Ya, itu tinggal dimasukkan di sini. KI-nya KP per TI. Kalau PID, nanti kita tinggal lihat tabelnya di sini. Itu KP-nya 1,2 T per L, TI-nya 2L, berarti KI-nya nanti 1 KP per TI, TD-nya 0,5 L, berarti KD-nya KP dikali TD. Ya, itu tinggal dimasukkan di sini. Jadi kalau udah dapet, itu kita bikin kurvanya berdasarkan nilai KP, KI, KD. Jadi I di sini itu KI, D di sini itu KD yang di MATLAB. Nah, kalau udah selesai, langsung catat atau hitung time rise, time peak overshoot, error steady state, dan time settling-nya untuk P, PI, dan PID. Ya, P, PI, dan PID. Lalu kalau osilasi, ini eh, kita pakai yang di atas, yang ini. Jadi ini untuk yang kurva reaksi, yang di bawah. Yang osilasi kita pakai yang di atas. Jadi pertama-tama kita nolkan ini, ya, nilai KI atau nilai integral dan derivatif. Dan kita coba-coba nilai proporsionalnya itu kita buat sedemikian rupa sehingga nanti kurvanya berosilasi dengan sempurna. Misalkan saya buat di sini 30, ya, 30 saya run. Ini dia masih belum berosilasi dengan sempurna, jadi saya perbesar 35. 35, saya run lagi, masih belum sempurna. Jadi saya perbesar lagi, misalkan 40. Ya. Lihat, oh ternyata terlalu melebar. Kita butuh lebih kecil. Yang sempurna itu artinya dia nggak membesar dan nggak mengecil. Ya, kita perkecil sedikit aja, 39. Ya, kita besar. Oke, ini sudah bisa dianggap osilasi dengan sempurna. Berarti kita udah tahu nilai KU-nya adalah nilai konstanta yang membuat dia berosilasi dengan sempurna adalah 39. Ya, untuk PU, untuk PU kita hitung berapa besar periodenya. Ini mana sih? Oke, nah periodenya gimana? Ya udah, cara paling gampang itu jarak dari puncak ke puncak. Ya, ini jarak dari puncak ke puncak. Misalkan puncak pertama di berapa ya ini? Ya, itu tinggal dilihat di sini. Ya, puncak pertama misalkan di sekitar 5,8, puncak kedua di sekitar 7,9. Berarti PU-nya ya 7,9 dikurangi 5,8. Ya, seperti itu. Jadi nanti tinggal dicatat di sini PU-nya berapa. Lalu untuk mencari KP, KI, KD-nya kita pakai tabel yang, tabel yang ini. Jadi untuk KP, kalau pakai P 0,5 kali KU, berarti tadi 0,5 kali 39. PI itu 0,45 kali 39, kali setengah, lalu TI-nya setengah kali PU. PU-nya tadi misalkan 2,1, berarti 1,05. KI-nya berarti 1 per 1,05, sekitar 0,9 sekian. Nah, itu yang dimasukkan ke I pada MATLAB. Lalu PID 0,6 kali KU, berarti 0,6 kali 39 sendiri. Lalu TI 0,5 kali PU, 0,5 kali 2,1, sekitar 1,05, ya tinggal masukkan aja. Dan TD-nya tadi 0,125 kali 2,1. Lalu TD-nya tinggal KP kali apa namanya TD. Yang TI tadi sorry, KP kali TI. KP per TI, ya KP per TI. KP yang ini tadi.
Oke, jadi itu prosedur percobaannya. Ada pertanyaan? Kalau enggak langsung coba aja ya. Nah, kalau mau ada pertanyaan langsung bisa di WhatsApp aja. Terus sekarang juga nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada, mungkin saya stop dulu ini dulu recordnya. Nanti saya upload.